Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya, Assalamualaikum juga buat semua yang senantiasa selalu nonton pada Pekan Lokajaya Channel. Luar biasa. Makin hari makin terberkahi, makin hari subscribernya makin bertambah, naik terus, dan juga viewersnya luar biasa ya. Sekarang udah bisa sampai 100-an ribu lebih. Luar biasa, berkah Kang. Oke, Kang. Ya, ini menandakan bahwasannya persatuan orang-orang spiritual menyambut kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit, dan ataukah orang-orang yang diperjalankan ini, ya alhamdulillah sangat luar biasa ya kepeduliannya dalam membahas tentang Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Oke, ini boleh diperkenalkan dari mana dan siapa namanya, silahkan. Ya, alhamdulillah, nama saya Ferry Polii. Saya pernah live juga bareng sama Kang Mikael dan teman-teman hampir 10 orang, 7, 8, 9 orang. Iya, waktu di rumah Kang Jo, Kang Mikael di Bekasi. Dan alhamdulillah kalau waktu itu bareng, sekarang bisa masuk langsung sendiri. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya Ferry Polii yang sangat juga terberkahi dengan yang namanya channel-channel seperti ini, karena membahas akhir zaman atau bahkan lebih dari itu, akhir dari akhir zaman. Karena sebelum kiamat baldatun toibatun warabun gofur itu alhamdulillah pasti terjadi, Kang. Jadi kita semua sedang memasuki waktunya baldatun toibatun warabun gofur, adil, makmur, sentosa, sejahtera sampai kiamat. Jadi seperti itu. Dan tema malam hari ini juga luar biasa. Aku lupa temanya apa tadi. Oke, siap. Menurut kita langsung saja ya. Ya, silakan Kang. Kita langsung saja pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja, dalam menurut pandangan sampean ini, apakah ini sudah masuk fase akhir zaman? Kalau sudah masuk, seperti apa ini proses kemunculan daripada Kinasih Satrio Piningit ini? Jadi pertama-tama jawaban saya begini, Kang. Ini bahkan sudah akhir dari akhir zaman. Jadi bukan lagi akhir zaman, tapi akhir dari akhir zaman. Jadi sedikit saya bagikan, kalau saya dari versi gitu Kristen, ya alhamdulillah puji Tuhan kita semua dengan beragam-ragam, ya kan, bahasa gitu kan, agama, etnis dan semuanya bisa menyatu, diperjalankan dan belajar untuk memahami akhir zaman ini. Jadi yang pertama ini adalah akhir dari akhir zaman. Jadi istilah kasarnya itu kiamat sudah dekat. Jadi sebelum kiamat. Jadi di beberapa versi sudah dikatakan bahwa sebelum kiamat ada seorang pemimpin yang akan memimpin di bumi ini secara khusus, dipilih, ditentukan, diangkat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Bapa di surga, yang adalah hajatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau ini bagian dari program rencana rancangannya, karena di awal itu sudah diciptakan yang namanya di Eden Garden atau Taman Eden, Kang Surya. Jadi ini bagian dari blueprint atau rencana
rancangan awal Tuhan, karena di awal, di alfa itu kegagalan Adam dan Hawa kita tahu bersama, maka di akhir dari akhir zaman ini sebelum kiamat gitu, Allah Subhanahu wa taala atau Bapa di surga itu kasih yang namanya satu waktu bumi ini akan kembali seperti di Eden Garden atau Taman Eden. Atau yang namanya tadi baldatun toibatun warabun gofur, adil, makmur, sentosa, sejahtera sampai kiamat. Sebelum kiamat baldatun toibatun warabun gofur, alhamdulillah puji Tuhan, akan diizinkan Allah Subhanahu wa taala atau Bapa di surga supaya manusia yang layak, yang pantas di muka bumi ini untuk masuk di Eden Garden atau Taman Eden bumi seperti di surga itu pasti masuk. Gitu. Nah, SP atau sang penyelamat karena selama masih terpingit ya terpingit. Tapi SP yang sejati nanti itu sang penyelamat yang akan gitu mengingatkan, yang akan menasihati, yang akan terus ada di jalur ini dengan bersinergi teman-teman semua yang ada di jalur pilihan Allah Subhanahu wa taala atau ditentukan oleh Allah Bapa di surga untuk kita sama-sama dapat memahami gitu loh. Bahwa kacau balaunya bumi dunia di akhir dari akhir zaman ini atau apapun yang terjadi di zaman now itu bagian dari mempersiapkan jalan seseorang yang diangkat, ditetapkan dan yang akan dipakai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gitu mensejahterakan semua umat manusia yang membutuhkan sandang, pangan, papan. Jadi ke depan fakir miskin anak-anak terlantar bukan lagi dipelihara negara tetapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau Allah Bapa di surga atau dia sendiri yang pencipta, pemilik langit dan bumi serta sekalian alam semesta ini gitu. Hanya memakai yang namanya satu pribadi atau gitu banyak pribadi yang nanti akan bersinergi. Tetapi dimulai dari satu pribadi yang tadinya namanya atau yang kita kenal dengan SP masih terpingit gitu kan. Tapi nanti ketika dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dia sang penyelamat. Atau sama dengan Imam Al-Mahdi. Saya sedikit menjelaskan Kang Surya ya mengenai sang penyelamat atau sama dengan Imam Al-Mahdi. Yang pertama yang harus kita pahami teman-teman, saudara-saudaraku, semua kita yang diperjalankan bahwa yang namanya imam itu sama dengan perantara. Jadi dia adalah seorang pemimpin dunia tentunya nanti gitu ketika dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah perantara. Jadi imam itu sama dengan perantara, Al itu Allah, Mahdi itu terdiri dari satu Mahadiri atau sama dengan Kediri Joyoboyo, yang kedua Maha Hadir atau omnipresent. Jadi nanti hadir di mana-mana melalui orang tersebut. Artinya imam perantara atau orang raga johir tersebut dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa taala atau Allah Bapa di surga itu bersama dengan orang tersebut, johir tersebut. Jadi mulutnya, pikirannya, hidupnya itu hanya gitu mengeluarkan atau menyampaikan kalamnya Allah sendiri. Jadi yang nama pikiran, hati, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu yang disampaikan. Maka di dalam baldatun toibatun warabun gofur untuk masuk ke dalamnya orang-orang yang punya hati berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkenan kepada Allah Bapa di surga. Atau apapun yang kita sebutkan, yang kita paham
bahwa semua itu from heaven, sorga gitu loh. Dan kita tertuju ke atas semua, ke sorga semua, karena from heaven to heaven gitu. Jadi dari sorga direfleksikan atau dipantulkan kembali ke sorga, karena kita hanyalah alat-alatnya, tools doang, alat-alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Allah Maha Hadir, yang kedua tadi perantara Allah Maha Hadir, omnipresent, dan yang ketiga perantara Allah Maha Mendidik. Cara mendidiknya seperti apa? Allah punya cara, orangnya hanya toolnya Allah. Jadi cuma alat, maka dikatakan hamba Allah gitu. Hamba Allah, Pandito Ratu Sinisian Wahyu kan itu yang dimaksud. Artinya wahyu ilahi itu yang masuk menguasai raga pribadi orang tersebut. Itu imam perantara. Jadi imam atau perantara itu hanya dipakai johirnya untuk menyampaikan isi hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang keluar dari bibir mulutnya, hidupnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Bapa di surga. Jadi semua tentang Allah, all about Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi imam itu bicara perantara, al itu bicara Allah, dan Mahdi itu bicara pertama, maha diri ke diri, semua harus kembali ke diri masing-masing orang. Yang kedua itu perantara Allah Maha Hadir atau omnipresent. Dimanapun dia ada, Allah bersama-sama dengannya. Dan Pandito Ratu Sinisihan Wahyu itu yang dimaksud, karena wahyu ilahi itu bersama-sama dengan raga orang tersebut. Baru perantara Allah Maha Mendidik. Jadi Allah lah yang mendidik semua manusia di akhir zaman ini, tapi melalui perantara raga johir atau tubuh orang tersebut yang terpilih. Gitu Kang. Itu dulu. Siap. Oke ya. Nah, untuk teknis dalam semua ini nantinya tuh kan tentunya teknis dalam situasi yang malkamah kubro atau apa ini seperti apa nantinya nih teknisnya, kita bagaimana orang yang sumamnya itu diutus untuk secara keseluruhannya itu untuk menciptakan baldatun thayyibatun, itu seperti apa nih nantinya nih? Jadi gini Kang, memang kalau mau dibahasakan itu sudah bagian atau ranah yang memang Allah sendiri yang mengerjakan. Jadi untuk orang tersebut itu yang namanya sinisihan wahyu dari bagian menotok manusianya, bagian istilahnya sampai ke baldatun thayyibatun warabun ghafur, bagaimana untuk orang yang layak pantas masuk atau tidak, semua itu bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentukan, yang atur. Ingat, imam itu hanya perantara. Walaupun nanti tentunya ilmu laduni, saya langsung di awal sampaikan bahwa ada ilmu laduni atau hikmat mahrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan langsung dengan cuma-cuma kepada Imam Al-Mahdi itu sebagai perantaranya. Jadi itu ilmu laduni, artinya ilmu yang tanpa beliau istilahnya belajar. Iya kan? Kalau zaman now kan banyak orang membahasakan learning by doing gitu kan. Jadi belajar sambil mengerjakan, melakukan sesuatu. Tapi ini enggak gitu. Bukan hanya sebatas itu, tetapi tiba-tiba dapat, tiba-tiba ada ilmunya.
Jadi ilmu makrifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan kalau bahasa Jawa gitu, Kang Surya kan bahasa orang Jawa. Saya pernah tinggal di Jawa, pernah tinggal di Salatiga, di Kopeng, Magelang gitu, Yogyakarta, Solo, ya kan, Ambarawa, Boyolali. Saya punya zaman udah 20-an tahun lalu, saya mah wah paham benar daerah-daerah sana gitu.